luas wilayah. Di sini ada layout pabrik cabang secara keseluruhan, dan yang saya tandai warna kuning di sini adalah layout lantai produksi. Yang menjadi fokus utama penelitian ini yaitu layout lantai produksi kipas angin. Karena pada pabrik cabang sini memproduksi berbagai jenis alat elektronik termasuk kipas angin dan kompor. Ini ada tampilan layout awal pada lantai produksi kipas angin secara rinci. Di sini ditunjukkan operasi-operasinya dari operasi pertama hingga operasi terakhir. Nah, di sini digambarkan dengan karyawan dengan titik berwarna hijau, ya, sedangkan proses produksi ini dijalankan menggunakan konveyor aktif. Karena layout ini merupakan produk layout di mana layout pabrik ini memproduksi kipas angin di sini dibuat secara berurutan hingga menjadi produk akhir. Dari layout awal itu saya pecah lagi menjadi beberapa dengan nama operasi dan part-part penyusun yang dilakukan pada stasiun operasi. Nah, di sini seperti pada operasi pertama, di situ ada subassembly pertama dengan part pengunci leher, dinamo, dan as leher. Di situ membutuhkan dua operator untuk melakukan operasi ini. Seperti yang saya sampaikan di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana layout ini menggunakan produk layout. Jadi setiap part atau bahan baku dipindahkan dan dirakit satu persatu dari operasi satu ke operasi selanjutnya. Nah, berdasarkan tabel proses produksi tadi, di situ saya mendapatkan mengembangkan lagi menjadi build BOM atau bill of material. Di sini digambarkan dua level dari part-part penyusun kipas angin dari awal hingga menjadi produk akhir yang siap dikemas. Sini ada OPC. Sini ada OPC yang disusun berdasarkan tabel proses produksi dari yang mengikuti produk layout yang diproduksi dari part-part awal penyusun hingga menjadi produk akhir yang dikemas. Nah, produk yang dikemas di sini menjadi barang setengah jadi atau tidak secara utuh. Jadi konsumen tetap merakit pada saat produk ini dibeli atau sampai pada konsumen. Nah, selanjutnya saya melakukan identifikasi aliran material pada layout awal. Pada layout awal ini ditunjukkan
alur proses produksi dari awal pengambilan bahan baku hingga penyimpanan ke gudang bahan jadi. Pada proses pengambilan bahan baku ke proses produksi pertama, itu memerlukan jarak yang cukup panjang hingga sampai pada proses produksi keempat. Ke proses produksi keempat sampai ke proses produksi keenam, di situ menunjukkan adanya alur bolak-balik atau istilahnya backtracking. Jadi di sini identifikasi permasalahan yang mendasar, diperlukan perbaikan untuk meminimalisir jarak perpindahan sehingga menaikkan ongkos material handling dan menaikkan produktivitas pada pabrik untuk menyelesaikan target produksi. Selanjutnya di sini ada tabel frekuensi produk per hari, di mana produk yang dikerjakan per hari ini dapat dari rata-rata dari produksi kipas angin pada bulan Maret 2020, karena proses produksi pada bulan Maret ini tidak menentu, setiap harinya tidak menentu, jadi dijadikan rata-rata sehingga didapat rata-rata produksi 179.796. Kemudian kapasitas material handling pengangkut ini pengangkutnya menggunakan manual atau tenaga manusia, di mana untuk pengambilan bahan baku ini diperlukan 3 kali pengambilan bahan baku dalam 1 hari, yang dilakukan pada proses urutan stasiun A, dari stasiun A ke stasiun B, yaitu gudang produksi ke proses operasi pertama. Begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya ada saya melakukan perhitungan jarak antar stasiun kerja. Di sini menggunakan perhitungan rektilinear dengan rumus DIJ sama dengan XI min XJ ditambah YI min YJ, di mana DIJ ini adalah jarak antar stasiun kerja. I ke J, XJ merupakan koordinat dari koordinat X dari stasiun kerja I dikurangi koordinat X stasiun D ditambah koordinat Y stasiun I dikurangi koordinat Y stasiun J. Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh jarak antar stasiun kerjanya berdasarkan urutan proses produksi, maka hasilnya seperti tabel yang tampilkan seperti ini. Selanjutnya perhitungan OMH awal. Perhitungan OMH awal di sini untuk mengetahui tingkat OMH yang dibutuhkan pada layout awal. Di sini menggunakan rumus OMH per meter atau ongkos material handling per meternya itu gaji tenaga kerja dibagi frekuensi dikali jarak. Nah, gaji tenaga kerja di sini pada perusahaan menetapkan gaji tenaga kerja per harinya itu 110.000 untuk setiap karyawan pabrik, khususnya operator. Dan pada nomor 1 di sini ditunjukkan dari stasiun A atau yaitu gudang bahan baku menuju ke stasiun B, proses pertama yaitu proses komponen
komponennya itu bahan baku dengan alat pengangkutannya itu manusia dengan frekuensi 3 kali, membutuhkan jarak 14,2 meter. OMH yang diperoleh yaitu 2.582 rupiah. Jika di total, OMH total yaitu OMH per meter di sini dikalikan dengan jarak dari stasiun kerja A ke stasiun kerja B, maka didapatkan 36.667. Ya. Setelah mendapatkan OMH dari lewat awal, saya melanjutkan untuk menyusun layout alternatif. Layout alternatif dimulai dari pembuatan ARC atau Activity Relationship Diagram, Activity Relationship Chart. ARC ini disusun berdasarkan keterkaitan antara aliran produksi, di mana untuk mengurangi permasalahan identifikasi yang pada awal tadi, yaitu adanya backtracking atau harus bolak-balik. Seperti pada gudang bahan baku, yaitu stasiun kerja A pada stasiun kerja 1 atau proses operasi pertama, yaitu memiliki kode keterkaitan A, di mana di sini alasannya yaitu urutan aliran kerja, derajat hubungan tenaga kerja, dan perpindahan alat dan tenaga kerja. Setelah membuat ARC, lakukan pembuatan ARD atau Activity Relationship Diagram berdasarkan ARC yang sudah dibuat. Di sini menunjukkan setiap stasiun kerja berdasarkan proses produksi dan alur produksinya, menunjukkan keterkaitan antar produksi, di mana garis 4 berwarna hitam ini menunjukkan tingkat kepentingan A dan pada garis 3 berwarna merah di sini menunjukkan tingkat kepentingan I. Setelah membuat ARD, dilanjutkan dengan membuat layout usulan, di mana layout usulan dibuat tanpa mengubah ukuran dari stasiun kerja dan hanya memindahkan posisi atau urutan stasiun kerja menurut luas area awal. Karena di sini layout pabrik menggunakan layout product layout, yang apabila memindahkan stasiun kerja juga akan mempengaruhi alur proses produksi. Di sini yang dipindahkan yaitu pada stasiun kerja operasi pertama dipindahkan di dekat pada pintu masuk, sehingga saat pemindahan bahan baku tidak terjadi arus bolak-balik seperti yang pada lewat awal. Setelah membuat lewat usulan, di sini menghitung OMH yang didapat dari lewat usulan, yaitu dari stasiun A ke stasiun B, komponen bahan baku
menggunakan alat manusia dengan frekuensi 4 kali dengan jarak sebesar 14,7 meter, dibutuhkan AMH sebesar 1.871 dengan total AMH per meternya itu 52.455. Sedangkan AMH total dari seluruhan proses produksi untuk layout usulan di sini adalah 196.167. Kesimpulan dari yang didapat dari penelitian ini adalah layout usulan yang dihasilkan telah mempertimbangkan aliran material, hubungan keterkaitan stasiun kerja dan ruangan yang tersedia, sehingga jarak yang ditempuh menjadi pendek dan menambah produktivitas pabrik dalam melakukan produksi dan meminimalisir ongkos material handling. Yang kedua, nilai OMH usulan lebih kecil dari OMH layout awal, sehingga dapat mengefisiensikan tenaga kerja dan minimalisir adanya backtracking. Saran yang perlu dilakukan untuk pabrik PT Hikmania Abadi adalah melakukan pengaturan kembali terhadap tata letak fasilitas stasiun kerja sesuai dengan tata letak dan alur produksi yang telah diusulkan, sehingga mengurangi adanya backtracking dan meminimumkan jarak perpindahan material. Lalu yang kedua, layout yang diusulkan perlu mempertimbangkan biaya investasi yang dikeluarkan untuk pemindahan fasilitas ataupun pemindahan tenaga kerja, sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk skripsi saya. Mungkin saya kembalikan pada dosen pembimbing. Ya, silakan Pak Anas dulu, atau Bu dulu, atau Pak Gugu dulu. Pak Gugu dulu. Ini ada kebetulan yang dimaksud dari Ya, oke. Oke, saya dulu, Mas siapa namanya? Anam. Mas Anam. Ya, Mas Anam. Mas Anam, coba tujuan satunya. Ada nggak? Bisa tambahkan nggak? Tujuannya apa? Ya, yang pertama, kamu baca aja, baca ulang. Kalau di sini ada tambahkan. Yang pertama yaitu mengetahui total momen perpindahan material terjadi dari layout awal dan alternatif perbaikan tata letak pabrik. Mengetahui total momen perpindahan material yang terjadi dari layout awal dan alternatif perbaikan tata letak pabrik. Coba nomor satu simulasinya apa? Coba bukan. Ini poin itu bukan nomor satu simulasi. Ongkos naik haji ya. Ukuran yang diberikan mempertimbangkan aliran material dengan peralatan kerja. Ini apa hubungannya dengan yang pertama tadi? Ini kan hanya deskripsi aja. Iya Pak. Kan tadi usulan apa? Ini dia dalam ada usulan yang dihasilkan. Dari hasilnya apa? Hasilnya kita kan baca. Enggak, maksudnya di bacaan itu, bacaan itu ukurannya kan enggak ada. Yang dihasilkan titik 2 apa gitu. Hah? Kenapa? Oh iya Pak. Nah, misalnya ada apa? Itu yang soal
kesimpulan jawabannya. Kemudian caranya kok aneh